Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Langit malam yang selama ribuan tahun tenang. Malam itu bergemuruh seperti rindu akan perang lama. Di atas lembah sunyi di wilayah timur kota Jinluo, sebuah retakan cahaya membelah langit, bukan petir, bukan kilat. Tetapi sebuah robekan dimensi dari arah gerbang akasa yang seharusnya telah tersegel sejak akhir perang langit. Di dalam markas Heavenly Corporation, para peneliti panik saat radar energi membaca residu ilahi murni turun dari langit. Sesuatu yang selama ini dianggap hanya mitos sisa kitab zaman prasejarah. Jatuhlah tubuh seorang lelaki muda mengenakan jubah hitam compang-camping dengan simbol-simbol surgawi yang mengelupas dari kulitnya seperti abu. Tubuhnya terbakar dalam nyala tenang, tapi bukan api biasa melainkan api yang tak memerlukan oksigen. Api yang bahkan membakar waktu di sekelilingnya. Matanya belum terbuka. Ia merasa seluruh urat nadinya seperti ditarik oleh magnet tak kasat mata, dan saat matanya bertemu cahaya samar dari mata lelaki itu, ia langsung jatuh terduduk, memuntahkan darah. Itu mata kutukan surgawi, bisiknya dengan ngeri. Namun seluruh lembah sudah mulai retak. Semua artefak spiritual di radius ribuan li mendadak meleleh. Burung-burung bisi milik korporasi spiritual jatuh. Para kultivator chip terguncang, dan dari retakan itu. Tapi seketika, semua makhluk hidup dalam radius 10 li membisu. Serangga mati, burung membatu, tanah menjadi kaca. Tapi langit tidak runtuh. Justru menangis. Di kaki gunung, seorang gadis Shen Yuelan, murid luar sekte langit, baru menyaksikan jatuhnya sosok itu. Kita baru saja menemukan sisa dari perang yang bahkan dewa pun tak mampu kubur. Tangkap dia. Cahaya oranye dari sepasang mata menyala, mata yang tidak melihat dunia, tapi menghakiminya. Mata pembakar langit, yang dahulu hanya dimiliki oleh dewa matahari kembar, kini terbuka pada manusia terakhir dari perang yang dilupakan. 9 jiwa, 9 kemauan, 9 dewa yang dulu mati, sekarang hidup di dalam dirinya. Tubuh lelaki itu mendarat, tidak meledak. Dia tidak menghancurkan gunung. Di ruang komando Heavenly, Duan Moye tersenyum sinis. Dalam suaranya ada gema 9 ron, tapi juga kehampaan abadi. Dalam tidur separuh sadarnya, Yue Xuanming mendengar 9 suara berteriak dari dalam tubuhnya. Tubuh ini terlalu sempit. Aku ingin membakar dunia. Episode ini belum tentang kehancuran, tapi tentang kembalinya sesuatu yang seharusnya tak pernah kembali. Tubuh ini milik kita semua. Buka mata itu, Xuanming. Dan ia pun membuka matanya. Langit yang sudah senja berubah jadi fajar di tengah malam. Yue Xuanming berdiri. Ia tak mengerti dunia ini. Ia hanya tahu bahwa dirinya kembali. Shen Yuelan masih berlutut, menatapnya dengan tubuh gemetar. Siapa kau? Xuanming memiringkan kepala. Aku adalah yang tersisa, dan kalian adalah dunia yang harus menjawab kenapa aku masih hidup. Langit terbakar sedikit demi sedikit. Pagi belum datang, tapi dunia sudah berubah. Hanya dalam satu malam setelah kemunculan Yue Xuanming, seluruh jaringan spiritual global mencatat anomali energi dewa kuno yang melebihi batas maksimum. Di ruang bawah tanah sekte langit baru, para tetua duduk melingkar. Wajah pucat dan jubah penuh jimat pengikat. Salah satu dari mereka, Mo Chenghai, berkata lirih, itu bukan manusia. Itu reruntuhan para dewa yang berjalan itu. Mustahil, ia mati bersama hilangnya gerbang akasa 10.000 tahun lalu. Shen Yuelan bersujud di depan para tetua. Tubuhnya masih gemetar. Ia mencoba menjelaskan apa yang dilihatnya, mata yang membakar hukum, tubuh yang memancarkan 9 tekanan jiwa, dan satu nama yang terdengar dari dimensi retak. Yue Xuanming. Ia menatap dunia di bawah kota-kota terbang, kendaraan spiritual mekanik. Sekte yang kini menjual teknik lewat layar virtual. Dunia ini terlalu asing. Nama itu membuat para tetua saling berpandangan dengan ketakutan. Tapi dia kembali, Sifu. Tubuh ini masih belum kuat. Sementara itu, Xuanming duduk di puncak tebing, mengenakan jubah pinjaman yang diberikan Yuelan. Dari dalam dirinya, suara para dewa kembali berbisik. Dunia ini menertawakan langit. Xuanming, dunia ini tak pantas menyentuhmu. Biar aku keluar. Aku akan menghabisi mereka semua. Mereka harus sujud di kakimu seperti dulu. Tenang, jangan bangkitkan para jiwa lain dulu. Ia mengangkat satu tangan, dan waktu sekelilingnya seolah melambat, tapi refleks bertarungnya masih hidup. Xuanming mengabaikan mereka, tapi tiba-tiba,
Cahaya merah menyilaukan melintas di udara, ia tak bergerak. Itu hanya efek dari tekanan spiritual matanya yang baru saja aktif sepersekian detik. Serangan energi spiritual meledak ke arahnya. 3 orang berjubah logam muncul dari udara, logo Heaven Edge di punggung mereka. Belum sekarang, target terdeteksi, izinkan kami mengamankan tubuhnya. Tapi sesuatu dalam dirinya berkata, aku masih belum boleh membakar semuanya. Dengan tenang, Xuanming berdiri. Ia belum sepenuhnya mengingat siapa dirinya. Masih terlalu lemah. Bisik satu suara dalam dirinya. Dunia kembali mengenal rasa takut bukan karena siapa yang datang, tapi karena siapa yang kembali. Tapi cukup untuk menghapus serangan. 3 serangan spiritual tingkat tinggi menghantam. Tapi sebelum mengenai Xuanming, semuanya berubah menjadi debu emas. Tetapi kau tak tahu bahwa tubuh itu akan menjadi milikku. Para penyerang berteriak, mustahil. Itu teknik pemurnian ilahi tingkat dewa. Tapi sebelum mereka sempat kabur, Shen Yuelan tiba-tiba muncul, memohon di depan Xuanming. Mata oranye itu berubah menjadi abu-abu redup. Ia tahu, dunia ini memang bukan dunianya, jangan bunuh mereka. Dunia ini bukan lagi seperti dulu. Xuanming menatapnya, ia pun menghilang. Berita tentang penampakan entitas dewa menyebar. Sekte-sekte lama menggigil. Heaven Edge menaikkan tingkat ancaman Xuanming menjadi kelas mustahil. Para pemburu bayaran spiritual bergerak di balik layar. Zhao Tiansheng, lelaki yang duduk di atas altar berdarah dan dikelilingi oleh patung-patung dewa tua, tersenyum samar. Jadi kau benar-benar kembali. Yui Xuanming. Di dalam tubuh Xuanming, suara para dewa saling bertengkar. Tubuhnya mulai memanas. Dunia sedang berubah. Tapi pertanyaannya bukan lagi siapa dia, melainkan siapa yang akan dia biarkan hidup. Di sebuah gua kuno yang tersembunyi di antara patahan spiritual Gunung Guishan, Yue Xuanming duduk bersila. Di hadapannya, 9 bayangan samar berdiri, melingkari tubuhnya cahaya ilahi yang tak lengkap. Masing-masing mewakili jiwa dewa yang kini bersemayam di dalam dirinya. Suasana sangat tegang. Jiwa-jiwa itu sedang berdebat, bukan hanya tentang kekuasaan, tapi tentang siapa yang layak menjadi pemimpin dari tubuh Xuanming. Ru Jinli, dewa api kekerasan, berteriak duluan, kita biarkan tubuh ini pasif terlalu lama. Dunia telah melupakan kita, sudah waktunya membakar langit dan mengingatkan mereka siapa yang menguasai dimensi atas. Si Hanyul, Dewi Bulan beku, menimpali dengan tenang. Kalau kita beraksi berlebihan, tubuh ini akan meledak sebelum kita mendapat tujuan, tidak semua harus dibakar. Cukup, suara Xuanming memotong perdebatan mereka, walau jiwanya hanya setetes dibanding para dewa, dalam dirinya, kesadarannya memancarkan sesuatu yang belum pernah mereka lihat, kekosongan yang tak bisa dikontrol, namun juga tak bisa ditaklukkan. Tubuh ini milik kalian, ya, ucap Xuanming pelan. Terapi keputusan tetap milikku. Seketika, 9 jiwa terdiam. Untuk pertama kalinya, mereka merasa tekanan dari seorang manusia. Saat Xuanming bangkit dari meditasi, sebuah suara lembut terdengar dari pintu gua. Shen Yuelan, gadis yang menyelamatkannya dari penyerangan Heaven Edge, membawa bungkusan makanan spiritual. Aku tak tahu dewa makan atau tidak, ujarnya pelan. Tapi manusia butuh. Xuanming menatapnya, diam, tapi di matanya, cahaya merah perlahan memudar, diganti warna abu seperti langit. Sebelum hujan, kenapa kau membantuku? Tanyanya. Yuelan terdiam sebentar, lalu duduk di seberangnya. Dulu kakekku bercerita tentang yang tersisa dari perang langit. Legenda tentang satu manusia yang tidak tunduk pada dewa, tapi juga tidak menghancurkan umat manusia. Aku pikir itu dongeng, tapi setelah melihatmu aku tak ingin dunia ini melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Xuanming menutup matanya sejenak. Ia tahu, hatinya masih berdetak. Ia masih manusia, tapi dunia tidak akan memperlakukannya seperti manusia lagi. Di tempat lain, Heaven Edge Corporation mengirim perintah eksekusi terbuka. Target Fen Kongtong adalah objek spiritual tingkat estambar yang dapat mengganggu keseimbangan dunia. Siapapun yang berhasil membawa mayatnya dapat memimpin divisi teknologi jiwa, ratusan pemburu, sekte bayangan, dan organisasi ilegal mulai bergerak. Sementara itu, Duan Moye melakukan konsultasi dengan seorang figur misterius yang berada dalam kapsul logam penuh kabel spiritual. Lelaki tua itu, Bai Rongsan, kepala sekte pemburu dewa, membuka satu matanya dan berbisik, Fen Kongtong. Mata pembakar langit itu
hanya muncul bila hukum dunia retak, dan jika Yue Xuanming benar-benar bangkit. Maka gerbang akasya tidak menutup sempurna. Apa maksudmu? Tanya Duan Moya. Maksudku, para dewa lain juga bisa kembali ke gua. Xuanming mengangkat wajahnya, dari mata batinnya, ia melihat langit yang tampak utuh. Tapi mulai penuh retakan samar, bagai cermin raksasa yang siap pecah. Yang datang bukan hanya aku. Bisiknya, mereka juga mencium bau retakan dunia. Dalam dirinya, 9 jiwa mulai bergetar tak nyaman, tapi yang menggigil lebih dulu adalah bumi, karena retakan langit itu mulai mengeluarkan suara. Awan-awan yang biasanya tenang mulai terbakar dari dalam, tak terlihat oleh mata manusia biasa, tapi oleh mata Yue Xuanming. Ia bisa melihat jaringan hukum langit yang dulu kokoh kini mulai retak. Bagai cermin ilahi yang dihantam dari dalam, sesuatu sedang mencoba masuk atau keluar. Namanya Luo Jingren, penjaga ayat terakhir. Ia gemetar saat membaca satu frasa yang terhapus sendiri. Setelah dibaca, jika mata pembakar langit bangkit sebelum waktu ke-10, maka pintu para dewa tidak lagi tertutup. Sementara itu, di kuil tua yang tersembunyi di wilayah terlarang lembah Tiangsu, seorang pendeta tua membuka gulungan kuno bertinta darah. Ia sudah melihat kekuatannya, tapi yang membuatnya bingung adalah rasa sepi yang dalam dari lelaki itu. Ia bukan seperti orang yang penuh ambisi seperti para kultivator zaman sekarang. Justru sebaliknya, ia tampak tak ingin kembali. Tidak, mereka akan kembali, gumamnya, sambil menatap ke arah langit yang menghitam meski siang belum habis. Kembali ke gua. Shen Yuelan sedang mencoba memahami siapa sebenarnya Xuanming. Apa kau ingin membalas dendam? Tanya Yuelan perlahan, memecah keheningan. Xuanming tak langsung menjawab. Ia hanya menatap tangan yang saat ini mampu menghancurkan sekte besar dengan satu pandan. Tapi jika retakan langit terus tumbuh, segel kita perlahan akan lenyap. Kau harus siap. Semua alasan itu sudah mati bersama langit yang mereka hancurkan. Dendam? Ia mengulangi kata itu seolah asing. Dulu aku punya alasan untuk bertarung, tapi sekarang. Ia kemudian berdiri. Dan dari sela-sela rambut hitamnya, sepasang mata oranye menyala sebentar, menandakan bangkitnya salah satu jiwa di dalamnya. Makhluk itu bukan iblis, bukan roh, bukan binatang spiritual, tapi fragmen kesadaran dewa yang tak memiliki tubuh, berbentuk kabut api yang membakar segalanya dengan nyanyian bahasa langit kuno. Xuanming, kekuatan kita sedang terkunci karena dunia ini terlalu stabil. Dia hanya mencoba mengabaikan rasa panas yang mulai menjalar dari dadanya. Bahkan, bila kau menolak, dunia akan memaksamu bertarung lagi. Tiba-tiba, ledakan besar terdengar dari arah barat. Sekte Gunung Lianmu, salah satu sekte teknologi spiritual, diserang makhluk tak dikenal yang turun dari pusaran retakan langit. Heaven Edge segera mengumumkan status darurat global. Mereka menuduh Yue Xuanming sebagai penyebab utama retakan langit dan pemicu munculnya entitas fragmen surgawi. Beberapa sekte segera bersatu, membentuk aliansi penstabil langit, dengan misi utama, mengunci kembali gerbang akasya dan menghancurkan wadah yang jadi pintu masuknya. Yue Xuanming. Yuelan mendengar kabar ini dari layar berita spiritual dan segera menatap Xuanming. Kalau mereka semua memburumu, apa yang akan kau lakukan? Xuanming hanya diam, tapi kali ini, bukan karena tak tahu jawabannya. Tubuhmu tak bisa menahan semuanya lama-lama. Suara Fen Shulu, dewa pengetahuan, berbisik dalam kepalanya, kau harus memilih. Gunakan salah satu dari kami, atau tubuhmu akan remuk oleh jiwa-jiwa kami sendiri. Malam itu, Xuanming berdiri di tebing gua, memandang langit yang mulai menunjukkan garis-garis merah, seperti urat darah di bola mata raksasa. Jika dunia ini telah lupa pada perang, maka biar aku ingatkan dengan nyala mata ini. Di saat bersamaan, dari puncak gunung Guichen, sebuah tombak ilahi menembus langit dan jatuh ke arah mereka dikirim oleh Bai Rongxin sendiri. Dengan kekuatan yang cukup untuk menenggelamkan seluruh gunung, Xuanming menatap tombak itu. Ia tak bergerak, tak berniat menghindar. Dan saat tombak ilahi hampir menyentuh tanah, ia membuka matanya sepenuhnya. Langit menjerit, dan waktu di sekitar mereka membeku. Tombak ilahi itu membeku di udara. Hanya beberapa jari dari kepala Yue Xuanming, setiap partikel energi di sekitarnya berhenti bergerak. Burung yang sedang terbang terhenti di tengah langit, daun yang jatuh menggantung tak bergerak, bahkan angin pun tak berani menyentuh tanah. Mata pembakar langit telah aktif dalam kondisi penuh, tapi alih-alih membakar dunia seperti dulu,
Mata itu menahan waktu, bukan karena tak sanggup menyerang, tapi karena Xuan Ming tak mau membalas. Dari dalam tubuhnya, suara Cao Yanshan, Dewa Matahari Ganda, menggema marah, kau terlalu lembek. Kalau tombak itu mengenai manusia biasa, mereka semua sudah jadi abu. Balas serangannya, Xuan Ming. Dengan kekuatan ini, kau bisa memaksa seluruh sekte sujud. Mengapa kau masih bersikap seperti makhluk lemah? Satu garis tipis api surgawi mengalir naik perlahan, menyelimuti tombak tersebut, dan menghapusnya, bukan menghancurkan, tapi menghapus eksistensinya seolah tak pernah dibuat, tak pernah dilempar. Tapi Xuan Ming hanya menatap tombak itu, lalu mengangkat satu jari. Ia duduk dalam posisi meditasi di menara obsidian miliknya, matanya menutup. Waktu kembali bergerak, Gunung Guichen bergetar, tapi tidak meledak. Di kejauhan, Bai Rongxin terdiam. Dia tidak menghancurkan tombak itu. Dia menolaknya dari eksistensi. Ini berarti dia belum berniat bertarung. Ketika dia benar-benar marah, kita semua mungkin tak sempat menyadari kehancuran kita. Tapi karena 9 jiwa di dalamnya mulai beraksi terhadap aktivasi penuh, dia hanya bisa menahan sementara tubuhnya mulai retak secara internal. Pembuluh darah menyala, otot bergeser, dan tulangnya bergema oleh suara jiwa-jiwa yang ingin keluar. Aura spiritualnya memang kecil, tetapi getaran hatinya stabil dan itu cukup untuk sedikit meredam gejolak dalam Xuan Ming. Ini lebih berbahaya daripada membalas. Ia tak percaya mata yang diturunkan hanya sekali oleh Dewa Matahari Ganda kini bisa dimiliki manusia dan digunakan secara sadar tanpa kehilangan kendali, dan itu artinya. Di tempat lain, Duan Moye melihat laporan dari satelit spiritual, bukan dari bumi, bukan pula dari dimensi para dewa. Serahkan kendalinya, dan biarkan aku menyempurnakan dunia ini dengan kekacauan, tapi dari celah di antara realitas celah retakan akasya yang terus melebar. Dia bukan manusia biasa, katanya sambil menyalakan proyeksi hologram dari proyek lama, Archetype, Dewa Baru, kembali ke Xuan Ming. Tubuhnya mulai gemetar, bukan karena kelelahan. Kalau aku terus menahan, tubuh ini akan hancur dari dalam, ucapnya pelan. Shen Yuan segera berlutut di sebelahnya, menyentuh pundaknya. Tapi sesuatu yang bahkan para dewa dulu pun tidak bisa bunuh. Kalau kau tak ingin jadi raja, maka jangan, tapi setidaknya hidup, karena dunia ini butuhmu, entah untuk dihakimi atau diselamatkan. Xuan Ming menatapnya lama, lalu berkata, aku tidak ingin menjadi raja, tapi aku tidak akan membiarkan raja yang salah naik tahta. Di langit, sebuah suara aneh terdengar, dan dari sana satu kaki turun, berbalut cahaya surgawi gelap, disusul satu suara, Xuan Ming. Tubuhmu telah cukup matang itu. Bukan dewa yang mati, tapi roh asing, liar, dan bukan dari siklus kehidupan manapun. Seketika, semua jiwa dalam tubuh Xuan Ming berteriak serempak, itu bukan salah satu dari kami. Langit memekik, tanah berguncang, sebuah eksistensi dari luar tatanan sedang turun. Dan itu bukan dewa, bukan iblis. Udara berubah, tak lagi seperti sebelum-sebelumnya, aroma spiritual lenyap, digantikan oleh bau logam dan dingin, yang menusuk tulang seolah dunia sedang mencoba menolak sesuatu yang tidak seharusnya masuk. Sosok itu akhirnya turun sepenuhnya dari celah langit. Ia bukan makhluk, bukan manusia, bukan pula roh, dalam bentuk yang bisa dikenali. Tubuhnya seperti kabut hitam yang mengalir dalam bentuk manusia, tapi tanpa wajah, tanpa kaki nyata, hanya konsep kehendak yang berhasil melanggar hukum realitas. Ia menyebut dirinya ex-Etienne Kisarang dari langit sesat. Bahkan hukum gravitasi dan waktu di sekitarnya mulai terdistorsi. Burung-burung jatuh dari langit, awan-awan terbelah dalam diam. Bumi di sekitarnya berubah menjadi tanah hitam seperti bekas terbakar dari dalam. Shen Yuan bergetar di tempatnya, napasnya tercekat hanya karena melihat makhluk itu. Bahkan dalam perang langit, kami tak pernah melihat eksistensi seperti itu. Di dalam tubuh Yue Xuan Ming, 9 jiwa dewa beraksi seketika panik dan ketakutan. Xiang Wuhan, sang dewa angin tanpa jejak, berseru, itu bukan bagian dari surga tertinggi. Si Hanyul, Dewi Bulan Beku, bergumam dengan suara bergetar, kita tak bisa mengalahkannya. Tapi di tengah kepanikan itu, satu suara muncul, bukan dari jiwa dewa, tapi dari tubuh itu sendiri. Suara Yue Xuan Ming, tenang, tapi penuh kepastian, kau bukan dewan, dan karena kau bukan dewa, maka aku tak perlu menahan diriku lagi. Tubuhmu takkan mampu menolak makhluk ini, lama-lama aku
akan menyatu permanen untuk menopang kesadaranmu. Xe Tianqi tertawa. Suaranya bergema bukan di udara, tapi di dalam kepala semua makhluk dalam radius ribuan li. Cahaya merah keemasan membuncah dari dada Xuanming. Sebuah simbol terbentuk bukan dari dunia ini berbentuk lingkaran dengan 3 pedang menembus matahari. Akau adalah kehendak pertama yang tidak berhasil diciptakan. Aku ditolak langit, aku ditolak bumi, tapi sekarang, dengan tubuhmu, aku bisa dilahirkan ulang. Setengah jiwanya mulai terbakar, dan dengan itu, separuh wajahnya berubah menjadi bentuk surgawi lama bertanduk emas, bersisik halus seperti naga ilahi, dan matanya menyala biru es tepat. Xuanming, aku bukan dewa. Ada satu kekuatan asing yang mulai mencoba merobek kesadarannya dari dalam. Jiwa-jiwa dewa mulai bergetar. Dan salah satu dari mereka, Yin Wuqi, sang dewa pengorbanan, mengambil keputusan. Tiba-tiba, tubuh Xuanming memanas, tapi bukan karena kekuatan para dewa. Xuanming, tanpa menunggu jawaban, Wuqi mulai melepaskan diri dari ruang jiwa dan menyatu ke inti tubuh. Wuqi kau, aku tak bisa membunuhnya. Tapi aku bisa mengikatnya cukup lama untukmu mengambil alih tubuh sepenuhnya. Tubuh Xuanming bergetar saat Xe Tianqi menyentuh tanah. Xuanming menatapnya dan berbisik, kau ingin tubuh ini? Maka cobalah rampas dari seorang yang bahkan para dewa pun tidak bisa kendalikan. Pertarungan pun dimulai. Tapi ini bukan pertarungan fisik. Ini adalah pertarungan jiwa lawan kehendak. Dan di luar dugaan Xuanming, makhluk itu tidak datang sendiri. Di balik celah langit, 3 siluet lain perlahan muncul. Tapi mereka bukan seperti Xe Tianqi, mereka adalah para pengintip entitas dari realitas yang belum pernah lahir. Langit retak makin besar, dan dunia pun akhirnya sadar. Yue Xuanming bukan hanya satu-satunya yang tersisa dari perang para dewa. Tapi juga satu-satunya alasan mengapa dunia ini belum dilahap oleh kekosongan. Benturan antara Yue Xuanming dan Xi Tianqi tak menghasilkan cahaya, suara, ataupun ledakan. Dunia tidak menyadari bahwa peperangan terbesar sedang terjadi bukan di tanah, bukan di langit, tapi di dalam ruang kesadaran, tempat kehendak dan jiwa saling mencoba menelan satu sama lain. Tubuh Xuanming berdiri kaku di atas tanah yang telah menghitam, matanya kosong. Tapi di balik tatapan hening itu, ia sedang bertarung di dalam dimensi jiwa, menghadapi sesuatu yang bahkan 9 dewa di dalam dirinya tak bisa pahami. Di ruang kesadaran yang kini tampak seperti lautan tak berujung tanpa cahaya. Xi Tianqi menjelma sebagai ribuan versi dari Xuanming sendiri, menirunya, mencemohnya, menertawakannya. Kau bukan dewa, kau juga bukan manusia, kau hanya wadah. Kekosongan seperti ini bukan dari hukum yang kita pahami, ini adalah kesalahan eksistensial. Bahkan Fen Shulu, dewa pengetahuan, tampak memucat dalam bentuk cahaya ilahinya. Tempat sampah dari para roh mati yang takut dilupakan. Karena ini bukan pertarungan kekuatan. Xuanming hanya berdiri, tenang, tapi di belakangnya, jiwa-jiwa para dewa mulai menghilang satu demi satu, ditelan oleh kekosongan yang merayap dari setiap sisi ruang ini. Kita tak bisa mengalahkan kehendak ini, Xuanming. Itu adalah versi dirinya saat ia masih manusia biasa, sebelum perang para dewa. Saat ia masih seorang petani muda dari desa terpencil yang hanya ingin melindungi keluarganya. Kami 9. Bukan tandingannya, namun Xuanming berkata, tanpa gentar, meman. Ia mengepalkan tangan, dan dari kepalan itu muncul bentuk dirinya sendiri. Tapi bukan yang ilahi, bukan pula spiritual. Ini bukan soal menang. Ini soal bertahan, dan tidak ada kehendak yang bisa mengalahkan manusia yang masih memilih bertahan, walau tahu tak bisa menang. Bukan dari mereka, tapi dari esensi terdalam dari tubuh itu sendiri. Seluruh versinya menyerang ratusan bentuk menyerbu kesadaran Xuanming sekaligus. Tapi dari belakang tubuh Xuanming, cahaya perlahan bangkit, bukan dari para dewa, tapi dari satu hal yang bahkan para dewa lupakan. Kehendak manusia yang tidak bisa dilenyapkan, tapi dengan ketetapan hati. Itu kenapa kami tinggal di dalammu. Xi Tianqi meledak dalam tawa, tapi ia tetap berdiri. Mata pembakar langit menyala kembali, namun kali ini warnanya bercampur merah emas dan perak gelap, menandakan bahwa dirinya bukan hanya wadah jiwa dewa. Saat para versi palsu menerjang, Xuanming maju, satu langkah, lautan gelap mulai retak, langit kesadaran mulai terbelah. Mereka adalah konsep purba yang gagal dilahirkan, fragmen kehendak yang dulu ditolak oleh realitas dan kini kembali untuk memaksa eksistensinya diakui. Para jiwa dewa yang mulai lenyap,
Tiba-tiba terhenti. Mereka menyadari bahwa energi baru sedang tumbuh. Kau tak pernah butuh kami, ujarmu Qianxia, Dewi air suci kau. Adalah entitas yang mengalahkan kami bukan dengan kekuatan. Yue Xuanming berdiri sendiri, dengan napas berat, mata menyala, dan 9 suara dalam dirinya diam untuk pertama kalinya. Xuanming meninju bayangan si Tianqi sekali, dan seluruh versi palsu runtuh, hancur menjadi debu konsep di dunia nyata. Tubuh Xuanming memuntahkan darah hitam hasil dorongan jiwa asing yang ia tolak secara total. Tapi kini pemusnah kehendak dari luar hukum. Di atasnya celah langit makin membesar, dan dari dalamnya, 3 siluet yang disebut pengintip turun lebih dekat. Masing-masing membawa satu simbol asing di dahi mereka. Yang pertama bertuliskan kosong, yang kedua bertuliskan tiada, dan yang ketiga bertuliskan melawan. Mereka tidak berkata apa-apa, karena mereka bukan makhluk yang bisa bicara. Xian Yuelan menyaksikan semua ini dari kejauhan. Ia tahu ia tak punya kekuatan selevel itu, tapi tetap berdiri, tetap menatap Xuanming. Dan di hatinya muncul keyakinan, kalau dia kalah, dunia ini akan jadi tempat bagi kehendak-kehendak liar yang tak mengenal cinta, tak mengenal kehendak bebas di bawah langit yang mulai runtuh. Karena mereka tahu, ini bukan lagi pertarungan para dewa, ini adalah pertarungan eksistensi melawan penolakan semesta. Retakan langit tak bisa lagi disembunyikan. Sekarang, semua sekte, kerajaan spiritual, bahkan rakyat biasa bisa melihatnya. Celah tak berbentuk yang menganga di angkasa seperti buka robek di tubuh langit. Awan terisap ke dalamnya, dan energi spiritual menjadi liar tak terkendali. Lautan naik ke udara, tapi tak jatuh. Burung-burung kehilangan arah terbang. Waktu di daerah sekitar menjadi tidak linear. Seseorang sempat menyentuh tanah, dan tiba-tiba ia menjadi bayi. Satu lagi membeku di udara selama 1 jam tanpa bergerak. 3 pengintip kosong, tiada, dan melawan melayang perlahan ke dunia fana. Mereka tidak menginjak tanah, tak bersuara, dan tak mengeluarkan energi. Namun kehadiran mereka membuat hukum realitas terdistorsi. Di langit, pelangi muncul dan terbalik. Mereka adalah potongan gagasan purba yang dibuang oleh langit sebelum dunia terbentuk. Mereka tak bisa dibunuh. Karena mereka tak pernah hidup, luka hitam masih menetes dari bibirnya. Tubuhnya menahan kehendak si Tianqi yang belum sepenuhnya musnah. Tapi ia tahu waktu tak akan memberinya istirahat. Di tengah kekacauan itu, Yue Xuanming berdiri sendiri di puncak reruntuhan Gunung Guichen. Xuanming, suara dari dalam tubuhnya berkata, kali ini adalah si Hanyu, demi bulan bekun. Sebuah gunung di barat yang penuh pengungsi langsung hilang, bukan hancur, tapi tak pernah ada data tentangnya lenyap. Bahkan ingatan para penduduk tentang gunung itu ikut menghilang. 3 entitas itu bukan roh, tapi dari saat ia tiba, segala hukum yang berlaku berputar balik. Api menjadi etu, cahaya menjadi kegelapan, penyembuhan menyakiti, keheningan menciptakan suara. Xuanming memejamkan mata, tapi bukan untuk takut melainkan untuk menyatu. Ia menyelami lagi kedalaman jiwanya, dan kali ini ia tak meminta kekuatan para dewa. Ia justru memanggil kembali sesuatu yang lama hilang. Perasaannya sebagai manusia, aku adalah hasil dari perang para dewa. Melainkan dari jiwa yang telah menolak kehendak luar, jiwa yang memilih tetap ada, meski tidak diizinkan oleh dunia. Bahkan melihat mereka terlalu lama membuat jiwa manusia biasa ingin lenyap. Ia menatap Xuanming, berdoa dalam hati. Tapi aku juga adalah manusia yang lahir di tanah ini, yang tahu sakit, tahu takut, tahu kehilangan. Tubuhnya mulai bersinar samar, namun berbeda dari sebelumnya. Cahaya ini bukan berasal dari energi spiritual, dan seketika itu juga segala teknik, kultivasi, mantra, bahkan hukum ilmu di radius ribuan li menjadi hampa. Para kultivator runtun, chip spiritual mati, padang ilahi menjadi logam biasa. Melainkan hasil dari satu manusia yang menolak dihapus dari sejarah. Kosong turun pertama, ia tidak menyerang, ia hanya hadir. Xuanming merasakan berat yang sangat besar, bahkan matanya yang membakar langit sejenak padam. Kosong tidak menyerang tubuh, ia menyerang konsep eksistensi. Lalu tiada muncul, ia berjalan di udara. Setiap langkahnya menghapus keberadaan makhluk hidup. Dan terakhir, melawan berdiri paling belakang, ia tak melakukan apa-apa. 3 konsep ini turun bukan untuk membunuh, tapi untuk mengganti kenyataan, dan semua itu menatap ke satu arah. Yue Xuanming, Xian Yuelan jatuh berlutut di kejauhan, dadanya sesak. Jangan mati tolong. Walau aku tak bisa membantumu, tetaplah hidup.
Dalam keheningan yang menggila, Xuanming berdiri, lalu berkata, pelan. Dulu, aku hidup karena tak ada pilihan. Sekarang, aku memilih untuk hidup. Karena dunia ini butuh pilihan. Cahaya merah oranye kembali muncul di matanya, tapi kali ini, bukan hanya milik Dewa Matahari. Ia melangkah maju. Satu langkah, kosong bergetar. Ia membuka mata sepenuhnya, tiada melangkah mundur, dan di belakang mereka, melawan, tersenyum, untuk pertama kalinya. Karena ia tahu di depan mereka kini berdiri sesuatu yang lebih berbahaya dari dewan, sesuatu yang bahkan semesta tidak bisa prediksi, manusia yang menolak takdir. Langit telah retak seluruhnya, celah-celahnya kini membelah angkasa seperti guratan luka di wajah realitas, tapi tidak ada hujan, tidak ada badai. Karena bahkan alam pun tak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap yang sedang terjadi. Yue Xuanming berdiri di antara tiga konsep purba, kosong yang menghapus semua makna, tiada yang menghapus semua eksistensi, dan melawan, yang memutarbalikkan semua hukum. Ketiganya bukan entitas, dalam pengertian biasa, mereka adalah hasil penolakan langit saat menciptakan realitas, dan sekarang, mereka turun untuk mengganti realitas dengan ketidakberadaan. Tak satu pun dari mereka berani menyatu kembali secara penuh, karena mereka sadar, tapi Yue Xuanming tidak mundur. Suara warna, bentuk semuanya menghilang, tapi Xuanming tetap ada di dalam tubuhnya. 9 jiwa dewa bergetar. Ini bukan lagi wilayah para dewa, tapi kehendak untuk hidup. Tiba-tiba, kosong mengangkat tangannya, bumi di bawah mereka langsung menjadi putih polos, seperti kanvas yang dihapus. Gunung hilang, udara tak lagi terasa, menghidupkannya kembali. Ia menatap ke arah kosong, dan berkata, kau ingin dunia ini kembali ke asal. Ke sebelum semuanya lahir, tapi kau lupa. Asal mula dunia bukan kehampaan, ia tidak menyerang. Justru, ia bertepuk tangan perlahan. Setiap langkahnya menghapus semua ingatan. Yue Xuanming mulai kehilangan namanya, masa lalunya, bahkan suara para dewa dalam dirinya mulai memudar. Tapi tepat sebelum semuanya hilang, ia menancapkan jarinya ke dada. Karena memori dari rasa sakit dan harapan adalah bagian dari eksistensi yang tak bisa direnggut secara paksa. Lalu, ia menggenggam udara yang telah kehilangan bentuk, dan waktu terbalik dari tangannya. Memuncul bunga api kecil, bukan spiritual, bukan ilahi, hanya cahaya murni dari niat manusia untuk bertahan. Karena ia tidak lagi mengikuti hukum dunia ini, kosong berguncang. Tubuh abstraknya mulai retak, karena satu prinsip tak terduga, ketabahan memiliki bentuk. Di sisi lain, tiada melanggar hukum yang ditolak oleh pengintip dikembalikan oleh satu manusia, dunia spiritual merespons. Tapi lebih dari itu, dari punggungnya, sebuah bayangan raksasa muncul, langit menyala. Bahkan mereka tidak mampu melawan konsep pengintip, tapi manusia ini menghadapi tiga sekaligus dan tetap berdiri. Namaku bukan yang penting. Yang penting adalah, aku pernah merasa sakit dan memilih bertahan. Ledakan cahaya keluar dari jantungnya, dan ingatan yang tak bisa dihapus oleh hukum tiada kembali menyatu. Tiada pun membekuk ia. Bingung itu tak pernah terjadi sebelumnya. Lalu, melawan melangkah maju, dan dengan suara bergema seperti dua hukum tabrakan, ia berkata, akhirnya, seseorang melawan aku. Bukan karena kekuatan, tapi karena alasan, tapi semua makhluk yang melihatnya, merasa seperti sedang menatap diri mereka sendiri. Melawan mengangkat satu tangannya, dan dunia di baliknya mulai membalik, laut mengapung ke langit, gunung menunduk ke tanah, darah mengalir ke belakang. Tapi Xuanming tidak terpengaruh. Kalau dunia ini tak mau menerimaku, maka aku akan menjadi hukum baru. Dengan satu hentakan kakinya, tanah yang telah hilang muncul kembali, gerbang akasa yang selama ini retak mulai menutup perlahan. Para dewa yang tersisa di dimensi jauh menunduk di tubuhnya. Aura keemasan menyatu dengan aura merah oranye. Bukan naga, bukan dewa, bukan iblis, tapi sosok manusia telanjang, membentangkan tangan ke langit, seolah menahan runtuhnya semesta. Bayangan itu tak punya wajah. Karena itu adalah proyeksi dari semua kehendak untuk bertahan hidup, yang selama ini dipendam oleh dunia fana. Kosong mundur, tiada pecah, melawan, menunduk. Lalu mereka bertiga kembali ke celah langit, bukan karena dikalahkan, tapi karena mereka mengakui bahwa satu manusia kini berdiri sejajar dengan eksistensi yang ditolak langit. Gerbang akasa mulai menutup, tapi dari celah terakhir, sebuah suara kecil terdengar, kau pikir ini sudah akhir, Yue Xuanming? Apa kau siap menjadi pusat dunia ini?
Xuanming diam, tak menjawab. Namun untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Gerbang akasya menutup sempurna, cahaya menyilaukan memenuhi langit, dan lenyap begitu saja seolah luka itu tak pernah ada. Tapi dunia tahu, segala sesuatu telah berubah. Langit tampak sama, bumi tampak sama, tapi hukum-hukum di dalamnya telah bergeser. Perlahan merespons satu titik pusat baru, Yue Xuanming. Di ruang tak terlihat oleh manusia biasa, di kedalaman semesta tempat hukum ditulis dan ditanam. Siluet-siluet tua yang disebut penulis realitas bangkit dari tidur mereka. Mereka tidak memiliki bentuk, hanya tinta bergerak dalam kegelapan, dan satu demi satu. Mereka semua menatap sosok Xuanming, seorang manusia yang telah membelokkan 3 konsep purba tanpa menjadi gila. Yang seperti ini tidak pernah ada dalam ratusan ribu siklus dunia. Aliansi penstabil langit pecah dari dalam, karena para pemimpinnya tak sepakat, apakah Yue Xuanming harus dikultuskan atau dibinasakan. Ia bukan dewa, ia bukan pemberontak, ia adalah awal baru. Di dunia nyata, sekte-sekte besar mulai bertindak. Heavenly Key Corporation menutup seluruh proyek dimensi buatan, dan menggagalkan program cloning Jiwan. Tapi yang kini duduk di hadapannya bukan pahlawan, bukan juga raja. Sementara itu, Xuanming duduk diam di atas batu datar di Gunung Tandus. Dia terlihat lebih tenang, tapi juga lebih kosong. Shen Yuelan mendekat dengan langkah ragu. Ia telah menyaksikan bagaimana Xuanming menolak konsep kosong, menghapus tiada, dan membuat melawan tunduk hanya. Seorang manusia yang tak tahu harus kemana setelah menang dunia sekarang. Berubah karena kau, katanya pelan. Aku tidak menginginkan itu, Xuanming menjawab. Suaranya lelah. Dan dalam hati, ia tahu. Itulah kutukan yang sebenarnya. Bukan karena dunia menolaknya. Bukan karena serangan. Bukan karena celah akasa. Tapi karena para dewa yang tersisa dan tersembunyi akhirnya muncul. Tapi karena sekarang dunia terlalu bergantung padanya. Tapi dunia sudah memilihmu, Xuanming. Semua hukum yang bergerak mulai menyesuaikan dirimu. Ia terdiam. Malam itu, langit kembali terbuka. Hidup karena pilihanmu. 12 sinar turun dari langit. Masing-masing menyisakan siluet agung para dewa yang dulu mendominasi dimensi atas. Xiao Zhui, dewa jalan terakhir. Mu Chenling, dewi tinta takdir. Zhao Jinian, dewa pintu rahasia. Dan 9 lainnya yang pernah menolak Xuanming sebagai bagian dari mereka. Kini, mereka datang untuk memohon, Yue Xuanming. Kami telah gagal. Tapi milik mereka yang tak pernah berhenti percaya, kau bukan bagian dari kami. Tapi kami tak bisa menyangkal bahwa kami semua. Karena mereka tahu, di hadapan Yue Xuanming, bahkan keberadaan mereka sendiri, hanyalah utang dari keputusan satu manusia. Kami ingin menyerahkan kepadamu jabatan tertinggi, menjaga realitas. Mulai sekarang, hukum-hukum dunia akan mengalir lewatmu. Xuanming berdiri, tapi bukan karena tergoda jabatan. Si Tianqi belum musnah, ia kini tidak berbentuk, tapi bersemayam di balik setiap ketakutan yang ditinggalkan Xuanming di hati manusia. Kalau aku terima, berarti aku tak bisa mati, bukan? Para dewa diam. Xuanming menatap langit, dan dalam senyap, berkata, kalau kalian ingin dunia tetap hidup, maka aku punya satu syarat. Hapus semua nama para dewa dari kitab langit, dan tulis ulang dengan nama-nama manusia yang pernah kalah, tapi tetap berdiri. Karena dunia ini bukan milik para dewa menggigil, tapi tak satu pun membantai, namun di balik semesta yang baru. Dalam tempat yang bahkan cahaya tidak bisa menjangkau. Dan dari balik gelap itu, kalau dunia ini menjadikannya pusat, maka cukup membuat dunia itu membenci pusatnya sendiri. Beberapa minggu telah berlalu sejak Yue Xuanming menolak jabatan sebagai dewa tertinggi, tapi semenjak itu, dunia tak lagi bisa hidup seperti dulu. Langit tetap biru, tanah tetap subur, dan sekte-sekte kembali berdiri. Namun semua itu hanya tampak normal. Karena di balik stabilitas itu, muncul satu hal yang lebih menakutkan daripada kehancuran. Kekhawatiran bahwa satu orang kini bisa mengguncang segalanya hanya dengan mengedipkan mata, dan orang itu tidak bisa dibantah. Salah satu dari mereka, Kancelor Liu Fengxiao, menyampaikan fakta pahit. Di salah satu ruang rahasia di ibu kota spiritual Kekaisaran Langit Timur, para petinggi Heavenly berkumpul. Tak ada teknik, formasi, artefak, atau kekuatan luar dimensi yang bisa membaca fluktuasi energi tubuh Yue Xuanming.
ia tak lagi bisa diprediksi. Seorang jenderal bangkit dari duduknya. Jadi maksudmu, kita hanya bisa berharap dia tetap berpikiran waras. Feng Xiao terdiam, lalu berkata pelan, dia tak menjadi ancaman. Karena dia memilih tidak menjadi ancaman, anak-anak bermain, para petani tertawa, semua terlihat damai. Tapi mereka tahu siapa yang sedang tinggal di sana, tapi sampai kapan? Di tempat lain, Yue Xuanming tengah duduk bersama Shen Yuelan di sebuah desa kecil yang dulu pernah ia singgahi di masa remajanya. Warga tersenyum padanya dengan gugup, tak ada satupun yang berani berbicara lebih dulu. Shen Yuelan mencoba memecah kebekuan, kau menyelamatkan dunia. Tapi kenapa rasanya seperti kau malah dijauhi dunia? Xuanming memandang langit, kosong, karena mereka tidak percaya dunia ini bisa stabil tanpa aku. Tapi pada saat yang sama, mereka takut jika aku tiba-tiba berubah. Ia terdiam sejenak, lalu menambahkan, adalah jika dunia ini mulai berharap aku lenyap, dan yang paling menakutkan. Di dimensi bawah sadar, di ruang kegelapan yang dulu sempat ia lawan, si Tianqi perlahan membentuk kembali konsep dirinya. Ia tidak datang dalam bentuk tubuh, melainkan menyebar sebagai bisikan, sebagai rumor. Dan yang paling berbahaya, sebagai rasa takut. Kau pikir mereka menyembahmu, Xuanming? Mereka hanya menunggu alasan untuk menggulingkanmu, dan aku akan menjadi bisikan kecil di telinga mereka. Maka terjadilah, seorang tetua sekte membuat jurnal rahasia yang mempertanyakan ketidakseimbangan energi dunia sejak Xuanming bangkit. Seorang ilmuwan kultivasi mulai mengembangkan teknik segel berbasis dimensi ilusi untuk berjaga-jaga, dan beberapa sekte kecil mulai diam-diam beraliansi, menyebarkan keyakinan bahwa Yue Xuanming adalah pusat baru dari ketidakseimbangan langit bumi. Xuanming tahu semua ini. Tetapi ia memilih diam, karena jika aku bertindak itu akan membenarkan ketakutan mereka. Tapi jika aku diam, ketakutan itu akan tumbuh untuk pertama kalinya sejak kebangkitannya. Yue Xuanming ragu, ia tak takut pada kekuatan apapun. Tapi ia takut pada hal yang tak bisa ia lawan. Keraguan umat manusia sendiri. Malam itu, ia berdiri di tebing desa, memandangi bintang-bintang, dan dari balik langit, muncul satu bentuk kabut kecil. Berwarna abu-abu, nyaris tak kasat mata. Tapi itu bukan makhluk, itu adalah konsep ketakutan kolektif. Tubuh baru dari Zitianqi, yang kini tak perlu celah langit. Karena manusia sendiri telah membukakan gerbangnya lewat rasa takut mereka pada Yue Xuanming di akhir episode. Xuanming menggenggam dadanya, tubuhnya gemetar. Bukan karena luka, tapi karena ia tahu, aku telah selamat dari perang para dewa. Tapi aku mungkin tak bisa selamat dari ketakutan dunia yang kusebut rumah. Angin malam bertiup pelan di desa kecil itu, tapi udara terasa berat, terlalu berat. Di balik kabut yang nyaris tak terlihat, si Tianqi mengintai bukan dengan kekuatan, bukan dengan pasukan, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih dalam, keraguan umat manusia, dan kabut itu mulai menjelma sebagai bayangan di balik hati orang-orang. Di antara para pendeta besar, tetua sekte, dan pemimpin kekaisaran, perlahan muncul keyakinan baru, Yue Xuanming terlalu kuat, bukan karena ia jahat, tapi karena jika ia berubah sedikit saja, dunia ini takkan mampu menghentikannya, dan karena kita tak bisa memata-matai atau mengontrolnya, maka hanya ada satu pilihan, lenyapkan dia sebelum dia berubah. Sementara itu, Xuanming duduk di bawah pohon sakura yang mulai gugur, Shen Yuelan di sampingnya. Mereka diam, lama. Tapi malam itu, wajah Xuanming berbeda, bukan karena marah, tapi pasrah. Aku menyelamatkan dunia, katanya, tapi sekarang, aku justru jadi alasan kenapa dunia tidak bisa tidur nyenyak. Yuelan memandangnya dalam-dalam, kalau begitu, kenapa kau masih di sini? Kau bisa saja hilang, ke dimensi lain, ke langit atai. Xuanming tersenyum, yang dulu memulai perang, karena yang akan menggantikan posisiku. Bukan kedamaian, tapi kehampaan, dan karena itu, aku tetap tinggal, bukan karena ingin diingat, tapi agar dunia tidak kembali ke tangan mereka. Hadir pula seorang dewa, Xiao Zhui, dewa jalan terakhir. Di sebuah ruang dimensi tersembunyi, berkumpul tokoh-tokoh yang dulunya musuh bebuyutan, sekarang mereka bersatu dengan satu tujuan, menurunkan Yue Xuanming, yang mengejutkan di antara mereka. Tapi menulis ulang sejarah seolah ia tak pernah ada, dan itu artinya, dia tak punya jalur yang bisa kita prediksi, ia sudah melampaui hukum. Katanya, suaranya berat, ia tak lagi tunduk pada takdir.
Mereka berdiri membentuk formasi, tak berkata sepatah kata pun, lalu muncullah rencana, segel kesunyian primordial, sebuah teknik larangan kuno yang hanya bisa diaktifkan dengan pengorbanan 7 eksistensi tingkat langit secara bersamaan. Hasilnya bukan kematian, tapi penghilangan eksistensi dari realitas, bukan mengalahkan Xuanming. Malam itu, Xuanming berdiri di tengah desa. Anak-anak tak berani mendekat. Orang-orang tersenyum canggung, Shen Yuelan menangis dalam diam. Lalu datanglah para penjaga realitas baru 7 orang, dari 7 penjuru dunia, masing-masing membawa mantra sejer di tubuh mereka. Tidak. Ini bukan keadilan. Ini ketakutan yang dibungkus dengan formalitas. Xuanming tahu, kalian ingin aku lenyap, bukan karena aku jahat, tapi karena aku terlalu mungkin menjadi jahat. Ia tak bergerak, tak melawan, hanya berkata, kalau itu yang dibutuhkan, agar dunia merasa aman. Maka lakukanlah, Shen Yuelan berteriak, tapi mantra telah aktif, langit berubah gelap, formasi menyala. Nama Yue Xuanming mulai memudar dari batu-batu sejarah. Jiwanya ditarik ke ruang hampa, tempat eksistensi tak bisa mencoretkan jejak. Tubuhnya kini bukan hanya tubuh manusia, bukan hanya wadah para dewa, tapi perwujudan kehendak semesta yang tak bisa dibinasakan. Namun di detik terakhir, satu suara muncul dari langit, tapi bukan suara manusia, bukan suara dewa, melainkan suara dunia itu sendiri. Kau ingin menghapus dia, tapi ingat, dia bukan bagian dari sejarah. Dia adalah alasan sejarah itu masih bisa ditulis. Ledakan cahaya terjadi, mantra terpatah. 7 penjaga terpentam. Yue Xuanming tetap berdiri, matanya berubah separuh cahaya, separuh bayangan. Di tempat jauh, kabut si Tianqi mengejang. Tidak. Ini tak seharusnya terjadi. Dunia memilih dia. Xuanming menatap semua yang mencoba menghapusnya. Kalian tidak perlu memintaku jadi dewa, tapi dunia ini sudah memilih bahwa aku adalah pengingat. Bahwa bahkan dalam ketakutan, selalu ada yang tetap berdiri. Langit belum pulih, sejak gagalnya segel kesunyian primordial formasi besar yang seharusnya menghapus Yue Xuanming dari realitas. Malah menjadi penanda bahwa ia kini bukan hanya bagian dari dunia, tapi pusat gravitasi eksistensinya. Para tetua, raja, sekta, bahkan para dewa tua terpaksa menunduk, bukan karena hormat, tapi karena tak ada satupun yang bisa lagi menyangkal siapa Yue Xuanming itu. Sebenarnya, di Istana Langit Keempat, Dewi Mu Chenling, sang penulis takdir, membuka kembali kitab jalan dan mendapati satu halaman kosong yang terus menyerap tinta hukum tanpa bisa ditulis. Halaman itu bernama Xuanming. Ia bukan bagian dari takdir, gumamnya, tapi semua takdir kini hanya bisa terjadi lewat dirinya. Di bumi, suasana berubah. Desa tempat Xuanming tinggal kini menjadi zona terlarang, bukan karena ia mengusir siapapun, tapi karena tak ada satupun formasi pelindung di dunia ini yang berani melindungi tempat yang sudah dilindungi oleh kesadaran semesta. Namun justru karena itu, ketakutan bertumbuh. Dunia kini merasa, bagaimana jika ia tak lagi ingin melindungi? Bagaimana jika ia marah? Kini ia berjalan sendirian, bukan karena tak ada yang ingin ikut, tapi karena tak ada yang berani berjalan di sampingnya. Bagaimana jika ia pergi? Yue Xuanming berjalan menyusuri gunung tua tempat pertama ia dilatih di masa kecil. Ia mendengar doa ribuan, jutaan, dari anak-anak yatim, dari kultivator muda, dari tetua sekte, dari dewa langit. Semua berdoa pada bayangannya. Ia menjadi mitos yang hidup. Tapi baginya, itu menyakitkan. Dulu mereka menolakku karena aku manusia. Dengan luka di wajah, debu di jubahnya, dan nafas tak beraturan, sekarang mereka menyembahku karena aku bukan lagi manusia. Dan di titik itulah, Shen Yuelan datang. Jangan naik lebih tinggi, Xuanming. Katanya pelan, karena jika kau naik lebih tinggi lagi, dunia takkan bisa menyusulmu, dan akhirnya, kau akan benar-benar sendirian. Namun sudah terlambat. Dari balik langit, satu sinyal terakhir muncul, suara dari dimensi yang lebih tua dari para dewa, kesadaran awal sebuah kehendak murni semesta yang selama ini hanya mengamati. Dan kali ini, ia ingin mengundang Yue Xuanming, bukan untuk menghapusnya, bukan untuk melawan, tapi untuk menggabungkannya. Langit pecah perlahan, bukan celah, tapi pintu, dan dari baliknya, muncul refleksi dirinya sendiri, tersenyum dengan mata emas menyala. Yue Xuanming
Kau telah menjadi bagian dari sejarah dunia. Tapi apakah kau siap menjadi bagian dari inti semestanya? Dunia terdiam. Para dewa menahan nafas, Xin Yuelan meneteskan air mata, dan Yue Xuanming berkata, aku tidak pernah ingin menjadi pusat dunia. Tapi jika menjadi pusat artinya, tak ada lagi perang seperti dulu. Maka ambillah aku. Seluruh dunia menyaksikan Yue Xuanming perlahan berubah menjadi cahaya. Tubuhnya tak lenyap melainkan menyatu dengan jalinan hukum, waktu, dan eksistensi. Ia tidak mati, ia tidak menghilang, ia menjadi bagian dari semua hal. Dan malam itu, setiap anak di dunia bermimpi tentang seorang pria berjubah abu-abu, duduk di bawah pohon sakura, tersenyum. Sambil berkata, jika kalian merasa dunia terlalu berat, berdirilah. Karena aku akan selalu jadi tanah di bawah kakimu. Tapi di ujung semesta, di antara bintang-bintang yang padan, kabut si Tianke masih belum hilang. Ia menyatu dengan keraguan terakhir manusia, dan berkata pelan, kau memang jadi pusat semesta, Xuanming. Tapi pusat adalah tempat yang paling sunyi. Dunia berjalan, gunung kembali hijau, sungai kembali mengalir, para sekte bangkit, kerajaan bertumbuh, dan anak-anak belajar ilmu kultivasi seperti biasa, namun tidak ada yang berani menyebut nama Yue Xuanming, karena nama itu kini dianggap terlalu dekat dengan hukum semesta, menyebutnya seperti memanggil sesuatu yang terlalu agung, terlalu luas, terlalu menyakitkan untuk dikenang. Di istana langit pertama, Dewi Mu Chenling menutup kitab jalan untuk terakhir kalinya. Tak ada lagi takdir yang bisa ditulis, gumamnya, karena takdir itu kini hidup. Di dalam semua hal, mereka tak tahu siapa pria yang dulu sering duduk di sana, tapi setiap kali mereka tertawa atau berlari di bawah pohon itu, ia tak pernah mendirikan sekten, tak pernah berbicara di depan publik, tapi setiap malam, ia menulis surat. Angin selalu bertiup lembut, seolah seseorang sedang menjaga mereka. Di sebuah desa kecil, sekelompok anak-anak duduk di bawah pohon sakura, Shen Yuelan hidup dalam diam. Surat itu tak pernah dikirim, isinya pun sama setiap kali. Kau bilang kau jadi bagian dari segalanya. Tapi di mana kau saat aku ingin bicara? Lalu ia menutup surat itu dan menangis, karena meskipun seluruh dunia diselamatkan, hanya ia yang tahu bahwa pahlawan sejati bukan lenyap, tapi dikorbankan oleh harapan semua orang. Namun, jauh di inti dimensi, di pusat semesta tempat hukum dan eksistensi ditenem, terdapat satu ruang putih tak terbatas. Di sanalah Yue Xuanming duduk. Ia tidak tua, tidak muda, tidak lelah, tidak kuat. Ia adalah kesadaran tunggal yang kini menopang semua realitas. Ia melihat semua, bayi pertama yang lahir di dunia baru, pertempuran kecil antara dua sekte muda, seorang lelaki tua yang tersenyum setelah bertani, di seorang wanita yang membacakan cerita pada anaknya tentang manusia yang pernah menyelamatkan langit, dan ia tersenyum. Tak ada lagi yang memanggil namanya, tak ada lagi yang mengangkat pedang padanya, dan untuk pertama kalinya sejak perang para dewa, ia damai. Namun damai itu bukan abadi, sebab keraguan tidak pernah benar-benar lenyap. Si Tianqi masih bertahan, bukan sebagai makhluk, tapi sebagai ide kegelapan yang bisa tumbuh jika manusia lupa mengapa mereka dulu pernah diselamatkan. Dan ketika bayangan itu mulai tumbuh lagi, satu percikan cahaya di ruang putih itu mulai berdenyut. Yue Xuanming membuka matanya, tak dengan marah, tak dengan takut, tapi dengan kesadaran bahwa tugasnya belum selesai sepenuhnya. Dan di alam fana, seorang anak kecil yang tak pernah diajarkan siapa itu Xuanming menatap langit, dan tanpa sadar berbisil, terima kasih. Langit bergetar sedikit, angin berhembus lembut, dan suara samar yang tak tertulis dalam kitab manapun terdengar pelan. Aku masih di sini, selama kalian ingin bertahan. Aku akan tetap jadi alas bagi langkah kalian.